Shalom kekasih Tuhan dimanapun berada, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita masih tetap belajar firman Tuhan, di dalam kondisi apapun kita tetap belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema yang sangat menarik, yaitu dampak Paskah bagi kita. Nah, sebelum kita bahas tema ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Dampak Paskah bagi kita. Kita buka di dalam Matius 28 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, kekasih Tuhan, Hari Raya Paskah memang sudah kita lewati, tetapi dampak dari Paskah itu sendiri harus kita rasakan, alami, dan lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Paskah sudah lewat, hari Paskah sudah lewat, tetapi dampaknya kita harus lakukan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, maka Yesus tidak ada bedanya dengan tokoh, nabi, atau orang-orang terkenal lainnya. Tetapi karena Yesus bangkit, maka itu yang membedakan Yesus dengan manusia yang pernah dan yang akan hidup di dunia ini. Yesus beda dengan mereka. Nah, kekasih Tuhan, seandainya kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita dan pemberitaan kita. Sia-sia semuanya, kekasih Tuhan. Tetapi karena Yesus bangkit, maka itu semua tidak sia-sia. Nah, kekasih Tuhan, ketika Yesus bangkit, membuat dunia ini sangat gempar. Bagi dunia ini, mana mungkin itu terjadi. Tetapi karena Yesus itu Allah, maka kematian tidak bisa berkuasa atas diri Yesus. Nah, kekasih Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Nah, kebangkitan Yesus memberikan dampak yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat apa dampak dari Paskah bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama, dampak yang pertama, yaitu kuasa kebangkitan Yesus melahirkan perasaan takut akan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam pembacaan tadi, Matius 28 ayat yang ke-8, kita lihat bersama-sama. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Garis bawahi kata di sana, takut. Nah, kekasih Tuhan, kata takut bukan berarti takut atau ngeri, tetapi hormat atau sungkan. Nah, kekasih Tuhan, orang yang takut Tuhan akan mendorong untuk menjadi tulus dan saleh di hadapan Allah, hidup di dalam kebenaran. Nah, kekasih Tuhan, orang yang takut akan Tuhan membuat dia gentar berbuat dosa, tetapi membuat dia gemar bersekutu dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang perlu kita ingat, kekasih Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan gemetar melakukan dosa, dan dia akan gemar bersekutu dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kekasih Tuhan, jadi dampak Paskah yang pertama membuat kita hidup takut akan Tuhan, alias hidup di dalam kebenaran. Itu dampak dari Paskah itu sendiri. Jadi kekasih Tuhan, hari Paskah
sudah berlalu, kita sudah lewati hari Paskah. Tetapi dampak dari Paskah itu harus terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kita. Hidup takut akan Tuhan adalah dampak dari Paskah itu sendiri. Hidup di dalam kebenaran adalah dampak dari Paskah itu sendiri yang harus kita lakukan setiap hari secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Nah, itu dampak Paskah yang pertama. Dampak Paskah yang kedua yaitu sukacita. Nah, kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca, Matius 28 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Garis bawahi kata sukacita yang besar. Nah, kekasih Tuhan, Paskah seharusnya membuat kita ini bersukacita karena segala dosa kita telah diampuni dan pengharapan kita tidak sia-sia. Nah, kekasih Tuhan, seharusnya Paskah itu berdampak bagi kita. Maka setiap masalah yang terjadi, kita akan hadapi dengan sukacita karena pengharapan kita tidak sia-sia. Nah, kekasih Tuhan, Paskah ini berdampak luar biasa di dalam kehidupan kita. Membuat kita bersukacita selalu dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi setiap masalah dalam hidup kita. Dan membuat pengharapan kita itu tidak sia-sia. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka pengharapan kita itu sia-sia. Buat apa percaya kepada orang yang mati? Nah, kekasih Tuhan, Yesus bangkit membuat kita bersukacita dan pengharapan kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, itu dampak yang kedua. Kita melihat dampak Paskah yang ketiga, yaitu menyembah. Kita baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Nah, kekasih Tuhan, Yesus bangkit dari kubur dan menampakkan diri kepada orang banyak pada waktu itu, termasuk murid-murid Yesus. Hal ini menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang layak disembah. Nah, kekasih Tuhan, kebangkitan Yesus ini membuat kita untuk selalu menyembah Yesus. Nah, karena Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus layak disembah dan dipuji. Nah, kekasih Tuhan, seandainya Yesus tidak bangkit, buat apa kita menyembah dan memuji Yesus? Tetapi karena Yesus bangkit, itu menunjukkan bahwa benar-benar Yesus adalah Allah dan Dia layak dipuji dan disembah karena Dia adalah Allah. Kematian tidak bisa menahan Yesus karena Dia adalah Allah. Dia bangkit dari kematian, oleh sebab itu Dia layak disembah dan dipuji. Nah, kita lihat dampak yang keempat, yaitu kesediaan untuk memberitakan, menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil. Nah, ini dampak Paskah yang keempat, yaitu kesediaan untuk menjadi saksi Kristus. Nah, kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, kekasih Tuhan, kebangkitan Yesus memberi kesadaran kepada murid-murid Kristus pada waktu itu untuk pergi memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur. Nah, kekasih Tuhan, ini berita yang luar biasa. Kenapa? Karena kebangkitan, kalau Yesus itu hanya mati, buat apa kita beritakan? Tetapi karena Dia bangkit, memberikan dampak kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan berita kebangkitan itu. Kabar luar biasa itu. Nah, kekasih Tuhan, kita harus beritakan Injil kebangkitan Yesus kepada semua orang. Karena ini adalah berita baik, kabar yang membawa keselamatan. Nah, kekasih Tuhan, karena Yesus bangkit, maka Dia akan membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kekasih Tuhan, itu berita yang luar biasa yang tidak dialami oleh orang-orang yang pernah dan akan hidup di dunia ini. Tidak pernah, kekasih Tuhan. Nah, hanya Yesus yang mengalami hal ini. Oleh sebab itu berdampak
bagi kehidupan kita orang-orang percaya, membawa keselamatan bagi kita karena Yesus bangkit, membawa keselamatan bagi kita. Oleh karena itu kekasih Tuhan, berita baik ini, kabar yang luar biasa ini, kita harus beritakan di dalam kehidupan kita kepada banyak orang yang rindu untuk mengalami keselamatan di dalam kehidupannya. Nah, kekasih Tuhan, ini berita yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita harus beritakan ini setiap hari secara terus-menerus dimanapun kita berada. Nah, inilah dampak. Hari Paskah kita sudah lewati. Tetapi dampak dari Paskah itu sendiri, kita harus lakukan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kekasih Tuhan, dampak Paskah di dalam kehidupan kita, yaitu hidup takut akan Tuhan, bersuka cita karena dosa kita sudah diampuni, dan pengharapan kita tidak sia-sia. Mari kita menyembah Yesus karena Yesus adalah Allah yang hidup, kematian tidak bisa menahannya karena Dia adalah Allah sendiri, Allah yang hidup, Dia bangkit dari kematian. Dan kekasih Tuhan, marilah kita memberitakan Injil kepada semua orang. Hal ini yang harus kita lakukan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kita sudah melewati hari Paskah, kita sudah lewati. Tetapi dampak dari Paskah itu sendiri, kita lakukan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan semuanya itu, maka kita ada di hati Tuhan, Tuhan akan mengasihi setiap kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah dampak dari Paskah terjadi dalam hidup kami, dan kami mau melakukan secara terus-menerus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.